Shalom. Selamat berjumpa dalam program Mana Surgawi bersama saya, Father Apo. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita mendalami salah satu perikop dari Injil Matius, yakni pasal yang ke-8, tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Peristiwa ini terjadi di Danau Genesaret atau Danau Galilea. Jadi setelah Yesus ke Kapernaum, di mana dia menyembuhkan ibu mertua Simon, dia hendak menyeberang lagi. Tidak dikatakan kemana, barangkali ke Genesaret di bagian selatan. Dan Danau Genesaret sendiri atau Danau Galilea merupakan danau yang cukup besar. Dan posisi danau ini adalah di bagian timur dari Laut Tengah, serta di bagian selatan dari Gunung Hermon. Tentu saja hembusan angin dari puncak gunung yang selalu dingin, apabila bertemu dengan hembusan angin yang dari Laut Tengah atau dari padang gurun Yudea, pasti akan menyebabkan turbulensi yang kadang-kadang memang berbahaya untuk suatu kegiatan di danau itu. Jadi dikatakan bahwa Yesus dan murid-murid naik ke perahu. Entah sudah berapa jauh berlayar, tiba-tiba angin sakal datang. Mungkin didahului dengan cuaca yang sangat ekstrim, awan yang gelap, sehingga menyebabkan mulai terjadi guncangan yang hebat. Dan keadaan pasti semakin menakutkan, apalagi jika perahu sudah di tengah. Ketika kita pergi ke Israel, kita melihat fosilnya, kelihatan memang tidak besar perahu itu. Itu diduga perahunya Yesus dan murid-murid yang digunakan 2000 tahun yang lalu, tapi dirawat, dijadikan situs purbakala oleh Israel, dan kita bisa melihatnya hari ini. Ukuran mungkin tidak lebih dari 10 meter panjangnya. Itu kelihatan sudah agak terpotong. Kemudian lebar saya kira tidak sampai 5 meter. Dan apabila perahu sebesar itu dipenuhi dengan 12 orang, atau mungkin ada orang lainnya juga mengikuti, ini sangat berbahaya. Kalau keadaan cuaca tenang tidak masalah, tapi ini dikatakan memang tiba-tiba datang angin kencang, sehingga murid-murid merasa sangat cemas. Ketika murid-murid berusaha mengatasi kendali, ternyata Yesus sedang tidur. Agaknya memang Yesus sedang tidur nyenyak. Kenapa? Dia tidak bangun dalam situasi yang demikian. Tapi ketika para murid membangunkan dia, Yesus merespon. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu tidak percaya? Dan setelah dia mengatakan hal itu, sementara murid masih dalam suasana panik,
Dia kemudian berkata kepada angin, "Diamlah." Dan seketika angin reda, danau menjadi tenang. Dari satu sisi kita melihat ini sebagai sebuah mukjizat atau kuasa dari Tuhan Yesus. Dan murid-murid sendiri menjadi sangat terheran, terpana. Mereka berpikir, siapakah orang ini sehingga angin pun takluk kepadanya? Sebagian penafsir menjadikan ini sebagai bukti ketuhanan Yesus, karena alam tuh bisa tunduk. Di tempat lain pun Yesus melakukan hal yang sama. Kalau dia memerintahkan setan keluar dari orang itu, keluar. Dia memerintahkan orang lumpuh, angkat tilammu dan berjalanlah. Langsung itu yang terjadi. Memang dia tidak sama dengan para nabi-nabi perjanjian lama. Yesus selalu menggunakan otoritasnya sendiri. Kalau kita lihat teliti di dalam kitab suci, langsung dari mulutnya. Dan di sisi lain, kita harus melihat ini sebagai cara Allah berbicara kepada kita. Harus selalu seperti itu kalau kita melihat kitab suci. Supaya apa? Supaya kita mendapat sesuatu yang menjadi bekal kehidupan kita. Mendapat penguatan dalam hidup kita. Jadi peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa pertama, Yesus berkuasa untuk menenangkan badai. Kedua, bisa juga hal ini diterapkan kepada hidup kita. Tentunya saudara-saudari dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari masalah hidup. Kadang-kadang masalah itu terasa ringan, tapi kadang-kadang berat untuk kita hadapi. Beberapa orang kewalahan menghadapi pergulatan hidup. Ada yang sampai melakukan tindakan yang tidak-tidak. Saat itu kita bisa bertanya, mengapa Tuhan tidak bekerja untuk menolong orang itu? Atau menolong saya dan saudara? Bukankah Dia Maha Tahu? Dia tahu tentang segala yang terjadi pada kita. Di mana Dia? Kita mungkin sering bertanya atau pernah bertanya seperti itu. Jadi hari ini saya mengatakan kepada kita, dari peristiwa di atas Danau Genesaret ini, kita bisa mengetahui bahwa apabila dikaitkan dengan kehidupan kita, kalau kita mendiamkan persoalan kita dan kita tidak memanggil Tuhan untuk berada di situ, Tuhan seakan-akan tidur. Sebab itu masalah kita, bukan masalah Tuhan. Kita yang membuatnya, kita yang berhadapi dengan masalah itu. Di mana Tuhan? Seperti tidur. Dan apabila kita tidak membangunkannya, Dia
tetap seperti tidur. Tapi apabila kita membangunkan dia tidak mungkin diam. Dia akan melakukan sesuatu. Jadi kalau ada masalah seberat apapun, kita berseru kepada Yesus, dia tidak tidur. Dia akan mendengar, dan setelah dia mendengar, sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Dia akan meredakan angin ribut itu, dan dia akan menolong kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Karena kadangkala orang terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri, seakan-akan tidak ada satu sosok pun yang mampu menolong kita. Padahal ketika kita berseru, Yesus, Tuhan, kita mau tenggelam, tolonglah, dan dia akan bekerja untuk menenangkan badai hidup kita. Dia tahu caranya menolong kita. Masih ada cara bagi dia. Dia punya kuasa untuk itu. Dan dia tidak akan diam. Dia tidak akan terus-menerus tidur di buritan kapal itu. Tapi dia bangun dan menolong. Sehingga kita dapat berkata dan berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau rela mendengarkan kami bila kami datang kepadamu. Engkau akan bangun. Engkau akan mendengarkan teriakan kami dan kekhawatiran kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh, kami tenggelam. Tapi Engkau akan bangun. Engkau akan menenangkan kami. Dan Engkau akan menolong kami, meredakan badai. Saat ini hamba berdoa untuk saudara-saudariku yang sedang mengalami beban berat. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa. Buka hati kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Apabila kita tidak malu memanggil namanya, Tuhan, tolonglah saya ini, maka Ia ada untuk kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, Engkau melihat apa yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Untuk saudara-saudari yang berbeban berat saat ini, kami berserah diri kepada Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi masalah ini. Begitu berat rasanya menindih kami. Kami tidak sanggup, Tuhan. Tapi kami melihat kebaikan-Mu. Kami menyaksikan itu, bahwa Engkau mau bangun, bangkit dan menolong para murid yang berseru.
Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang sedang berbeban berat. Kami meletakkan beban kami kepada Tuhan. Dalam keterbatasan ketidakmampuan kami, biarlah Tuhan yang mengangkat beban kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu.